buat Bapak Pendeta Heri Mamahit STH dan para undangan yang terundang oleh keluarga dalam ibadah syukur kita pada siang hari ini. Dan diinformasikan yang akan memimpin ibadah syukur kita pada siang hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Heri Mamahit STH. Dan untuk tata ibadah kita yang sudah dibagikan pada kita semua, sambil Kadin mempersiapkan, kita menyanyi Semua Baik. Kematian adalah realitas kehidupan yang tak jarang meninggalkan perasaan haru, sedih dan duka. Ketika peristiwa itu menimpa orang yang kita kasihi, kita pasti merasa sangat kehilangan. Sungguh tak mudah melupakan berbagai kenangan yang sudah terukir bersama dia yang lebih dahulu meninggalkan kita. Tetapi sungguh kasih setia Tuhan tak pernah habis-habisnya dalam hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Sekalipun tahun yang lalu engkau telah memanggil suami, bapa, opa, saudara kami yang dikasihi, Bapak yang atas kami, tetapi kami tetap ada dalam keyakinan bahwa Tuhan itu baik, kasih setianya selama-lamanya. Kami mau beribadah dan tetap mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan itu lewat persekutuan ini dalam pengharapan bahwa apa yang Tuhan buat bagi kaum keluarga adalah baik adanya, seperti penghibur Tuhan, kekuatan dalam kelemahan dan pertolongan dalam penderitaan akan terus kami alami dalam perjalanan hidup selanjutnya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kekuatan menghadapi pergumulan, memberikan penghiburan dalam duka, dan menganugerahkan hikmat kepada kami keluarga untuk selalu mampu berucap, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin. Terpujilah Kristus, kasihnya kekal kini dan selamanya. Amin. Kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Salam kasih Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati bagi kaum keluarga yang berduka cita dan bagi jemaat sekalian. Amin. Kita nyatakan kerinduan kita akan Allah. Sambil berbalas-balasan, kita mengungkapkan kerinduan ini sesuai dengan tata ibadah yang ada. Seperti rusa merindukan sungai berair, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bila aku boleh datang melihat Allah, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku, Allahku. Mari berdoa. Benar Tuhan, segala sesuatu menjadi rancangan Tuhan atas kehidupan ini. Ketika kami melihat dengan iman, kami berkata, sungguh indah rancangan-Mu dalam kehidupan ini Tuhan. Sebab demikian ketika kami selalu memandang dalam kedagingan, segala sesuatu yang teralami akan membuat kami menjadi bingung atasnya. Seperti yang boleh kami saksikan teralami terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga besar Skadu Tam. Di tengah-tengah mereka mengucap syukur
Sebab kasih penyertaan Tuhan mereka alami, mengenang setahun meninggalnya ia yang mereka kasih. Tuhan nyatakan suasana sukacita melalui kehidupan keluarga Shadu Palati. Ketika Bapak Dr. Josian Nicholas William Shadu, SIK MSI, diberi kepercayaan lewat tugas tanggung jawab dengan gelar guru besar, dengan panggilan profesor. Inilah Tuhan yang telah menghentar keluarga ada dalam mengucap syukur, sebab mereka sungguh merasakan dan mengaminkan bahwa rancanganmu benar-benar indah di jalan kehidupan bagi setiap orang yang selalu hidup mengandalkan Engkau. Setiap orang yang selalu berpengharapan, percaya penuh kepadamu Tuhan. Semuanya dapat dibuktikan lewat jalan hidup yang tetap dan terus ada dalam memelihara iman, yang tetap dan terus ada dalam ketaatan dan kesetiaan. Demikian istri terkasih, Ibu Janda Melanie Tan, tapi juga bersama dengan anak-anak. Setahun mereka hidup dan melangkah tanpa ia yang mereka kasihi. Mereka tetap ada dalam memelihara iman, setia dan taat kepada. Maka demikianlah yang boleh mereka saksikan, tapi juga yang mereka rasakan. Berkat Tuhan tetap dan terus melingkupi kehidupan mereka. Tuhan, kami hendak memaknainya itu bersama dalam satu persekutuan beribadah sebagai ungkapan syukur terima kasih keluarga kepadamu Bapa. Biarlah kami semakin terberkati, baik keluarga maupun semua yang boleh ada dan ambil bagian dalam ibadah syukur ini. Hanya firman-Mu Tuhan yang kami imani, yang selalu membuka cakrawala berpikir kami untuk hidup yang terus berjalan, senantiasa ada dalam memelihara iman. Maka berfirmanlah kepada kami membuka hati, menyambut firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dua bagian pembacaan Alkitab saya ambil untuk melengkapi sukacita keluarga di tengah mengucap syukur atas kasih sayang Tuhan dalam perjalanan hidup keluarga besar. Saya sebutkan seperti itu, keluarga besar sekali. Roma pasal 14. Roma pasal 14 dibaca ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Roma pasal 14 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. 3 ayat dari satu perikop tentang jangan menghakimi saudaramu. Roma pasal 14 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9 saya akan bacakan. Itu demikian berkata, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikian bacaan pertama kita dari kitab Roma pasal 14 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Bacaan yang kedua sebagai
pelengkap, pendukung. Dari bacaan pertama saya mengambil dari Perjanjian Lama, Amsal pasal 10 ayatnya yang ke-7a. Amsal 10 ayat 7a berkata, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Demikian dua bacaan sebelum kita masuk dalam perenungan khotbah. Kita akan mendengarkan puji-pujian. Pertama dari keluarga rukun, dari rukun saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan firman Tuhan dari Amsal pasal 7, Amsal pasal 10 ayat yang ke-7a demikian berkata, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Ini menjadi pertanyaan, bagaimana maksud dari kalimat ini? Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Dan ini selalu ada dalam bacaan atau perenungan di dalam ibadah-ibadah, dalam hubungannya dengan duka cita. Apa sebenarnya yang mau dicapai di sini? Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Yang pasti kita harus terlebih dahulu melihat bagaimana sebenarnya orang benar itu. Kalau kita melihat apa yang menjadi kerinduan, keinginan Tuhan sebagai orang beriman, sebagai pengikut Kristus, kita pasti akan selalu mengikutinya, bahwa demikian kita diinginkan. Hidup yang mampu menghidupkan orang lain, hidup yang mampu menjadi bermakna bagi orang lain. Bahasa yang lebih indah dari firman Tuhan, bagaimana kita menjadi terang, bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain. Ini hidup yang benar. Benar di mata Tuhan ketika kita hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Benar-benar hidup dimaknai. Sebab kalau kita berdoa untuk meminta agar kita diberkati dengan umur panjang dan Tuhan mengabulkan, apa yang harus kita buat dengan hidup ini? Ya? Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas umur yang panjang yang sudah Tuhan berikan, anugerahkan kepada kita sesuai dengan pinta doa kita. Sesungguhnya apa yang harus kita buat dengan hidup ini? Apalagi sebagai orang beriman, kalau kita senantiasa melihat berkat Tuhan itu sebagai bentuk tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan memang harus begitu. Orang Kristen, orang beriman harus selalu bisa melihat, mengarahkan pola gaya pikir kita seperti itu. Berkat Tuhan adalah bentuk tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Diberkati dengan umur panjang, apa yang harus kita buat dengan hidup ini? Diberkati dengan jabatan-jabatan apa semua. Apa yang harus kita buat dengan berkat Tuhan ini? Kita pasti berpikir seperti itu karena kita juga dalam pemikiran bahwa berkat Tuhan adalah bentuk tanggung jawab yang Tuhan tahu dan percayakan kepada kita. Sehingga hidup ini benar-benar akan dimaknai. Hidup dimaknai, akhirnya hidup menjadi bermakna bagi orang lain. Jangan hidup menjadi bumerang atau menjadi neraka bagi orang lain. Hidup yang mampu membawa makna bagi orang lain itu adalah hidup yang
mampu menjadi terang, hidup yang mampu menjadi berkat. Kalau demikian, maka inilah yang mau dimaksudkan dengan firman Tuhan. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Ketika kita ada saat ini di sini bersama dengan keluarga besar Sadu Tante, kita sedang dalam mengenal Ia yang telah lebih dahulu menghadap Tuhan. Bapak Yonatan, ini adalah sosok orang yang mau saya katakan sebagai orang benar, hidup di dalam dunia. Saya katakan kepada Ibu Melani, Bu, maaf, ibadah itu adalah ibadah syukur mengenang 1 tahun meninggalnya suami, tapi juga dirangkaikan dengan ibadah syukur, sebab anak demikian sangat-sangat menjadi kebanggaan bukan cuma keluarga, tapi juga menjadi kebanggaan bangsa, gereja. Iya, menjadi kebanggaan bangsa, menjadi kebanggaan gereja. Karena demikianlah yang telah diukir dalam kehidupannya. Bapak Penatua Bari tadi datang jabat tangan dengan saya, Ibu. Oh, ini julukan yang diberikan kepada Bapak Pak Yosia Nikolas, yang termuda, tercepat, terpinter. Ya benar, ya memang benar. Usia muda sudah mendapat julukan profesor. Ini sebagai akibat, saya katakan seperti itu. Ini sebagai akibat dari hidup benar. Ia yang telah lebih dahulu menghadap Tuhan. Hidup yang telah dimaknai. Ketika diberkati dalam perjalanan hidup rumah tangga lewat kehadiran anak-anak terkasih, demikian melihat berkat Tuhan sebagai bentuk tanggung jawab yang Tuhan berikan, percayakan, demikian maka muncul pemikiran untuk itu menjadi rencana ke depan, apa yang harus saya buat dengan anak-anak ini. Tapi juga ada kata tapinya. Ketika anak-anak pun merespon maksud baik, rencana baik orang tua, demikian terjadilah komunikasi yang baik antar dua belah pihak, sehingga tercapai orang tua punya maksud baik, anak-anak acuh dipincang, ini akan jadi pincang, ini akan jadi pincang. Kalau terjadi komunikasi dua arah yang baik, ada respon yang baik, ini sudah menjadi tanda. Ini menjadi tanda bahwa anak pasti akan menjejaki jejak orang tua. Demikian Pak Nikolas, ya pasti demikian yang akan terjadi. Ini juga yang mau dimaksudkan dengan firman Tuhan, bahwa kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, kita hidup untuk orang lain. Kalau kita hidup dalam dunia ini, ketika kita bertanya apa yang harus kita buat dengan hidup ini, kita harus mampu menjadi berkat, menjadi terang, bermakna bagi orang lain. Almarhum Bapak Jonathan sudah melakukan itu, sehingga saya juga mau katakan inilah yang telah menjadi semangat dan motivasi Ibu Melani, tapi juga anak-anak. Sudah setahun hidup tanpa ia, mampu itu dilakukan sebab motivasi yang ada, kebanggaan
bahwa itu harus terus dipertahankan, bahwa itu harus tetap dan terus dikerjakan, bahkan bagi anak cucu itu harus menjadi teladan. Ya, demikian. Maka sempurnalah rancangan Tuhan. Nah, jangan kita melihat, kita lihat seperti apa kata Ayub kepada istrinya. Ketika mengalami penderitaan, demikian istrinya bukan memberi kekuatan, tetapi justru melemahkan Ayub. Tinggalkan cuma nabi Tuhan itu. Karena hidup pagi itu karena masih mau pertahankan nabi Tuhan. Oh, apa Ayub bilang pada dia karena orang gila kan? Lah, kalau pakai tapi bahasa sendiri. Karena orang gila. Karena cuma suka tuh yang baik-baik dari Tuhan ketika anak terima. Apa itu yang tidak mengenakan karena semua hujan nabi Tuhan nggak semua balik belakang. Nah, jadi dia. Itu juga ya teralami dalam kehidupan keluarga ini. Ibu tidak terpengaruh dengan situasi yang ada, tetap tegar, kuat untuk terus memberi motivasi anak-anak. Demikian, sehingga ada respon baik dari anak-anak pun seperti yang boleh Tuhan saksikan. Terjadilah suasana ini. Bukan main bahagianya kita kan? Merespon kan? Rancangan Tuhan indah bagi kita kalau kita melihat itu dengan kacamata iman. Kita tidak akan pernah bersungut-sungut. Kita tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Tetapi kita akan selalu melihat makna yang teralami yang ada di dalamnya, yang telah terjadi dalam kehidupannya. Sehingga demikian menjadi kisah, menjadi cerita untuk pribadi lepas pribadi kita, lebih khusus keluarga. Demikian riwayat kisah jalan cerita keluarga kami. Seperti ini Tuhan rancangkan. Kami mengaminkan semua itu adalah rancangan indah Tuhan. Maka demikianlah hidup tetap terus ada dalam memelihara iman. Hidup tetap terus ada dalam ketaatan dan kesetiaan. Apa yang teralami, apa yang didapat dari semuanya itu. Demikian kan? Bukan cuma ada dalam ucapan syukur untuk mengenang kepergian suami, papa, opa yang terkasih. Tetapi keluarga boleh bersyukur juga. Rencana Tuhan indah. Dalam suasana ibadah 1 tahun boleh bersyukur atas sukses dan keberhasilan anak kekasih Bapak Nikolas. Oh, ini penggampang. Mendapatkan gelar menjadi seorang profesor penggampang. Dan bukan cuma macam membalik telapak tangan. Banyak hal yang telah dibuat, diperjuangkan dalam perjuangan-perjuangan yang betul-betul dilakukan. Orang tidak bisa cuma melihat, profesor, dapat. Kira itu Pak Nikolas dah bikin selama ini gampang. Inilah hati yang tegar, hati yang kuat, kokoh, telah menjadi teladan bagi anak-anak dari sosok seorang ibu. Itu nanti juga akan menjadi perenungan kita tentang Naomi dan mantunya Ruth. Dalam keadaan terpuruk, Naomi dalam keadaan terpuruk, kehilangan suami, kehilangan anak-anak, tetapi ia mampu membimbing hidup anak manusia menjadi mulia dan tidak terpuruk walaupun telah ditinggal pergi anak kekasih suami tercinta. Dia mampu menempatkan diri menjadi sosok seorang ibu yang benar-benar menghidupkan. Demikian kita hidup. Harus selalu berpadanan dengan firman Tuhan bahwa hidup bukan hanya untuk diri sendiri. Sehingga ketika kita mati pun bukan mati untuk kita sendiri. Baik hidup maupun mati, kita hidup dan mati di dalam Tuhan. Karena demikian firman Tuhan. Ketika dia mati dan bangkit kembali, supaya dia menjadi Tuhan atas orang-orang mati dan atas orang-orang hidup.
maka semuanya ada dalam mengucap syukur untuk Tuhan yang kita sembah, untuk Tuhan yang kita miliki dalam hidup ini. Karena sesungguhnya Tuhan itu baik bagi kita. Tuhan itu penuh dengan rancangan indah dalam hidup ini. Demikian ya, boleh kita rasakan bersama. Ambil bagian dalam sukacita ini. Ya. Ini sukacita. Jangan orang lihat ya, peristiwa-peristiwa duka cita itu adalah hal yang menjengkelkan, menyakitkan. Tapi kalau orang lihat dengan iman, semuanya sudah dalam rancangan Tuhan, orang akan mengaminkan, kan? Seperti yang sudah menjadi pengakuan keluarga, kan? Bahwa keluarga selalu mampu mengucap Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya? Demikian. Tuhan akan selalu memberkati untuk keluarga di setiap langkah kehidupan. Ketika demikian, jejak yang ditinggalkan oleh suami tercinta, ayah terkasih, ya, opa, demikian, itu akan menjadi jejak kita juga ke depan. Demikian, dan generasi ke generasi keluarga ini pasti terberkati sesuai dengan rancangan dan rencana Tuhan. Kita semua pun yang boleh memperhatikan firman Tuhan, mempraktekkan, menjabarkan itu dalam kehidupan kita, kita pasti terberkati sesuai dengan rencana. Amin. Bapak Nicholas, ada semacam kesaksian atau apalah yang akan disampaikan. 1 tahun tidak ada apa-apa, tapi tidak dalam hubungannya dengan sukses yang boleh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi tadi sebelum kesini, Om Anda selesai jangan terlalu panjang, karena keluarga tidak menyediakan obat mah. Oh siap. Ada sedikit kesaksian dari saya, terutama tentang Papa, begitu. Yang saya ingat sampai hari ini adalah beliau meninggalkan contoh yang sangat baik, terutama dalam iman, pengharapan dan kasih. Tahun lalu, seingat saya jam-jam segini sangat berat karena kita persiapan untuk tutup peti. Terima kasih Om ya. Kita persiapan untuk tutup peti dan berat sekali karena saya 4 bulan fight dengan Papa sendiri. Papa tidak mau Mama jaga karena Mama sakit. Jadi Papa bilang tidak boleh Mama jaga, karena terus begitu. Dan di situ saya belajar memandikan orang tua. Kalau Nathan kasih mandi cepat, Sander lebih cepat dari siram. Kalau di kolam kita lepas begitu. Dan kita belajar yang awalnya kita rasa risih adalah membersihkan kotoran orang tua. Dan kita lakukan semua itu dengan sukacita begitu. Karena yang seperti Pak Pendeta katakan tadi, Papa orangnya tegar. Dan 1 minggu sebelum meninggal, Papa Pendeta Keti tidak hadir di sini, mungkin sebentar lagi. Papa minta perjamuan. Dan mungkin itu hanya 0,0% orang yang mau meninggal dengan tegar. Bahkan kalau tadi kita cerita dengan Om Edi, Papa itu bahkan bilang kalau boleh kita cepat Tuhan panggil supaya ngana kita tidak terrepot gitu. Jadi 1 minggu sebelum meninggal tempat itu perjamuan di rumah, kemudian tidak mau masuk rumah sakit, tapi karena kita bikin tako kalau Papa tidak masuk rumah sakit, Mama sakit. Papa takut betul. Papa takut kalau Mama sakit. Akhirnya Papa oke ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, singkat ceritanya tanggal 3 itu kita harus kasih ujian satu anak S2. Kita mau batalkan, kemudian Papa marah. Jadi kuat dia. Jangan begitu. Nah, pakai baju kena kasih ujian itu anak. Jadi kita kasih ujian itu anak tanggal 3. Dia selesai jadi magister, kita balik, kita Pak sudah kasih ujian, sudah. Tidak sampai 5 menit kita dapat kabar dari rektorat,
bahwa surat pengajuan profesor ditandatangani oleh rektor. Itu tanggal 3 siang. Kemudian tahu juga apa itu? Sampai meninggal, walaupun dia sakit, nggak pernah dia menangis sampai meninggal. Kita mau menangis. Kemudian setelah itu Bapak cuma bilang bahwa itu kok nggak, kalau begitu kan ya bilang harus belajar sabar, karena Papa itu orang sabar sekali. Buktinya dia boleh hidup berdampingan dengan mama yang dengan torang begitu yang selama ini banyak maunya. Apalagi kita, kalau kita rasa, karena kita yang paling dekat dengan Papa. Jadi yang ingin saya katakan di sini adalah Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu mengubah duka cita menjadi sukacita, duka cita menjadi sukacita. Dan Papa yang Papa tinggalkan adalah beliau petarung. Yang hadir di sini kebanyakan yang tadi menyanyi itu orang Ambon, dan semua orang perantau itu adalah petarung menurut saya. Tidak ada saudara di sini, tidak ada siapa-siapa di sini, tapi bisa survive. Itu bukan hal yang mudah bagi Papa, bagi Mama juga. Yang menjadi pengalaman iman saya adalah malam sebelum meninggal, Papa itu cuma minta didoakan oleh pendeta, nggak hadir di sini, pendeta Max Ompi belum hadir sebentar lagi. Beliau bilang tolong doakan saya mau pulang, gitu. Dan beberapa orang itu saya dampingi sesaat sebelum meninggal, dan hanya Papa yang punya hati yang sangat besar, dan dia sangat menatap kematiannya. Dan dia bilang bahwa dia sudah sangat siap begitu. Dan itulah iman yang saya rasakan. Beliau mungkin kelihatan pendiam, bahkan orangnya cenderung introvert, artinya adalah penyendiri. Beliau adalah fighter tapi lone wolf gitu. Jadi dia penyendiri. Tapi ternyata memiliki iman yang sangat besar. Dan itu yang membuat saya bisa meraih semua ini. Kalau Papa bisa survive di Manado, kenapa kita tidak begitu? Dan pesannya cuma singkat terakhir sebelum meninggal, hidup baik-baik dan jaga itu keluarga. Cuma 2 itu. Kemudian beliau selesai. Dan tidak ada menyerang sakit atau apa. Sangat smooth. Mama hanya menyanyi dan Bapak pergi. Kalau kita pun akan diminta untuk memilih, one day kita mau mati sama dengan Bapak. Sorry, kalau bicara Papa kita sangat emosi. Tapi tidak apa-apa, hari ini harus sukacita sebenarnya, begitu. Jadi hanya mengenang bahwa beliau adalah orang yang mengajarkan saya untuk tegar dan untuk menjadi seorang fighter. Kira-kira itu saja, Pak. Terima kasih. Cita ketika ada air mata, acungan jempol saya berikan kepada yang meninggal. Sebab ketika ada air mata dari anak-anak, istri, saudara bersaudara, itu berarti tanda bahwa yang meninggal sudah berhasil menciptakan hubungan emosional yang benar-benar mengikat satu dengan yang lain, sehingga terasa berat melepas kepergian. Tapi juga
tanda kebanggaan ya, atas dia yang telah meninggal. Saya percaya itu yang ada pada Bapak ya, sebagai anak ya. Demikian. Inilah berkat bagi orang semua yang dimaksudkan dalam firman Tuhan. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Berkat untuk orang semua. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan atas kehidupan kami, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan dengan segala rancangan-rancangan indah bagi kami umat yang percaya kepadamu. Tuhan, kami melihat bukti kebenaran firman-Mu dalam kehidupan keluarga besar di tempat ini. Keluarga besar Sentan. Ada anak cucu kekasih tapi juga saudara bersaudara. Sungguh Engkau telah menjadi Tuhan atas mereka. Sehingga hidup benar-benar ditata. Hidup benar-benar dimaknai. Hidup terus ada dalam memelihara iman. Dalam ketaatan dan kesetiaan. Itulah yang telah diperjuangkan semasa hidupnya dari sosok seorang ayah, sosok seorang suami, sosok seorang opa, saudara terkasih, almarhumah Bapak Jonathan Saru. Tuhan, menjadi doa kami kepadamu untuk keluarga besar yang ada. Semakin termotivasi, semakin tersemangati untuk hidup yang dalam rancangan Tuhan masih harus terus dijalani, baik oleh istri terkasih, anak-anak tercinta dan cucu-cucu tersayang. Kiranya mereka mampu untuk terus memelihara iman seperti yang telah diteladankan oleh suami, papa, opa, saudara kekasih almarhum Bapak Jonathan Saru. Kami percaya kasih Tuhan melingkupi langkah hidup keluarga besar ini, hari ini, esok, dan seterusnya, untuk mereka benar-benar menjadi kepercayaan Tuhan untuk segala yang baik, semua yang benar akan terus terlihat di sepanjang jalan hidup yang dijalani. Kami taruh serahkan keluarga ini, istri, anak, cucu, saudara bersaudara dalam tangan pengasihan Tuhan. Segala sesuatu yang telah Tuhan rancangkan menjadi berkat indah bagi mereka, kiranya mampu mereka pertanggungjawabkan untuk dengan segala berkat Tuhan tersebut, mereka pun mampu menjadi berkat bagi orang lain. Demikian Bapak Nikolas dengan segala tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan baginya, dimampukan oleh Tuhan untuk Bapak Nikolas mampu berbuat, memberi yang terbaik, hidup yang dijalani ini, mulai dari dalam kehidupan rumah tangganya, istri dan anak, tapi juga di tengah dunia pendidikan yang ada untuk negara bangsa Indonesia tercinta, tapi juga gereja, sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dan percayakan baginya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, sebab firman-Mu sungguh terbukti bagi kami. Kami dalam kesukacitaan semua yang ada dan bersama dengan keluarga, merespon undangan keluarga, kami sungguh berbahagia dan bersukacita, sebab berkat-Mu melingkupi kami. Ketika firman-Mu dibentangkan, membuka cakrawala berpikir kami, untuk kami terus melangkah menjalani hidup, kami menjadi siap untuk segala sesuatunya, sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan. Terima kasih Bapa, ibadah boleh berlangsung dengan segala baik. Biarlah dengan ibadah ini semakin memberkati kami, semakin mendekatkan kami kepada,
semakin mengharmoniskan hubungan kami dengan Tuhan. Terima kasih persembahan kami kumpulkan dari persekutuan yang kami lakukan ini. Biarlah kami terberkati sesuai dengan rancangan-Mu ketika kami mau mengulurkan tangan untuk setiap program pelayanan kerja Tuhan lewat persembahan yang sudah terkumpul. Terima kasih Bapa, ini kami yang bersyukur bersama keluarga. Bagimu segala hormat dan kemuliaan demikian. Kami beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat kehidupan kami. Amin. Diundang kita berdiri, maka terimalah berkat Tuhan supaya pulang dengan sukacita surga kami. Kekuatan serta penghiburan Tuhan senantiasa menopang saudara-saudara. Semangat dan sukacita Tuhan senantiasa menyelimuti saudara-saudara. Rahmat dan berkat Tuhan senantiasa mengiringi jalan hidup saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Ini telah selesai, maka terpujilah nama Tuhan. Ibadah syukur keluarga boleh berjalan dengan baik itu semua karena pertolongan dan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan orang semua. Atas nama seluruh yang hadir saat ini menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Heri Mamahit STH yang telah melayani kita dalam ibadah syukur di siang hari ini. Tuhan memberkati Bapak dalam tugas dan pelayanan dan keluarga. Dan selanjutnya kita datang pada sambutan dan ucapan terima kasih dari keluarga. Terima kasih atas kesempatannya yang kedua kali untuk membawakan ucapan terima kasih dan sambutan. Yang pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Heri Mamahit STH dan Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini dan membawakan firman yang sangat baik. Dan saya kutip tadi, yang paling baik adalah sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik kita hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Itu sangat jelas pesannya buat kita yang telah Pendeta Heri sampaikan tadi. Terima kasih Pak. Mungkin Bapak pendatang baru di lingkungan kami. Jadi mama itu saya tinggalkan di sini aman. Bagian sana itu pendeta, di muka ini calon rumah pendeta, di samping kanan ini diaken, di belakang diaken Imbri. Jadi Omalan tinggalkan rumah ini aman, dikelilingi oleh hamba Tuhan. Kita jauh di muka, kira-kira seperti itu. Kemudian saya sampaikan banyak terima kasih juga kepada ketua jemaat yang belum sempat hadir pada saat ini, Pendeta James Adrian LTH, beberapa pendeta Keti, Pendeta Klaus, Pendeta Dina Mawara yang dulu mengambil bagian dalam ibadah-ibadah Papa saat dari awal sampai pemakaman. Kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Persus Kolom 14 yang saya kasihi, Bapak Penatuarani Tarore STH dan Ibu Diaken Koni Koago SE yang sampai saat ini masih melayani kami dengan baik, terutama masih melayani Mama dengan baik. Dan Ibu Diaken ini tetangga paling dekat, jadi paling sering dapat dia konsumsi ke Mama, buku tukar orang, kira-kira seperti itu. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Penatua Kolom 12, Bapak Penatua Harvard Mongdong, Esos, dan juga Ibu Diaken Heidi Sumandak, SPD. Beliau hadir di belakang. Kalau lihat orang mirip-mirip Opa John, itu Pak Penatua Harvard. Coba nanti lihat. Kalau mirip-mirip, perawakannya mirip, tenang. Kemudian, jadi saya tidak merasa kehilangan saat Opa John itu terganti Pak Penatua Harvard sebagai orang tua saya di kolom yang baru. Dan kenapa undangan itu ada gambar Tuhan Yesus dan domba? Kita DP domba, begitu. Jadi di kolom 14 sangat tahu saya itu baru aktif di kolom Bapak itu baru tahun 2022. Itu kolom 12. Jadi dari kolom 14 dulu. Nah ini saksi Ibu Diaken. Kita tidak pernah masuk kolom di Bapak. Bapak diam. Jadi kita itu domba yang hilang, yang baru diselamatkan oleh
Kemarin pelayanan itu sempat kita tolak di kolom yang baru. Untung ada Pak Penatua Harvard. Jadi Pak Penatua Harvard yang gendong ke kita, bye-bye. Lebih baik kita gendong daripada Tuhan yang gendong. Kita bilang Bapak jangan gendong daripada Tuhan. Itu kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak Pak Penatua Harvard dan keluarga. Kemudian ada, ini belum sempat hadir juga, Bapak Pendeta Max Ompi, pendeta keluarga kami. Jadi perlu diketahui bahwa beberapa kali acara di sini yang mensponsori babi adalah Pak Penatua Max Ompi. Begitu. Beliau ada dulu ex pendeta di gereja Yohanes kalau tidak salah. Kemudian sampai sekarang masih berhubungan baik dengan kita. Kemudian pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih yang hadir di sini, yang paling senior di FPIK. Yang paling senior di FPIK, beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Yani Dir Hussein, MSc. Mungkin bisa berdiri, Prof. Sangat bangga beliau bisa hadir. Jadi kalau di daftar gaji atau daftar urutan kepangkatan, beliau paling atas, kita paling bawah. Jadi karena kita penit 1984, jadi beliau itu 1953 kalau nggak salah. Beda 1 tahun dengan Papa. Kenapa kita ingat selalu beliau? Jadi beliau ini adalah orang yang pertama kali mengajak saya menginjakkan kaki di Jepang. Beliau lah ini yang bawa ke sana. Sampai di Jepang, beliau kerjain, disuruh presentasi bersama profesor-profesor yang ada di Jepang. Dan setelah presentasi saya tanya, Prof, bagaimana tadi? Kemudian Prof yang bilang, nggak bikin malu Indonesia. Dan kita sangat bangga bisa mewarisi ilmu beliau. Beliau spesialisasinya adalah koralogi. Koralogi adalah ilmu yang belajar tentang karang. Dan sekarang mata kuliahnya diwariskan saya. Begitu. Jadi yang paling senior sekali diwariskan ke saya. Beliau juga adalah Penatua Am dan juga penasehat pada gereja beliau. Semoga saya bisa melayani seperti beliau, kira-kira seperti itu. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada ini orang tua di sekolah, Dr. Insinyur Victoria Manopo, walaupun kita beda program studi, tapi karena beliau dekat dengan mama, begitu, jadi kita itu seperti diawasi mama di kampus, nggak boleh macam-macam. Ada beliau, begitu kira-kira. Dan memang teman-teman saya di kampus itu rata-rata umur 50-an ke atas. Jadi hanya 40-an hanya beberapa. Karena itu pingkan rasa aman, karena kita bertamang deh yang 50-an ke atas. Kira-kira begitu. Kemudian yang saya kasih juga kepada Rukun Ambon yang selalu ada bersama-sama kami, suka maupun duka. Keluarga besar Bawon. Keluarga besar Bawon ini adalah keluarga angkatnya Papa di Manado, Muslim. Karena itu ada makanan-makanan Muslim tiap kali ada acara di sini dan ada makanan Muslim di dalam, itu adalah hasil mereka. Mereka yang bawa. Yang lucunya tanggal 25 Desember beberapa tahun lalu kita Natal tapi ada opor di sini. Mereka yang masak. Kira-kira seperti itu. Dan setiap tahun kira-kira seperti itulah tali silaturahmi kita. Ada juga keluarga besar Haji Como di Bitung. Papa kerja dengan mereka sekitar 40-an tahun. Dan juga keluarga besar Buhe. Kenapa saya harus mengucapkan keluarga besar Buhe? Saya dengan bangga ingin mengatakan bahwa liang lahat dan kubur itu dari keluarga kami tidak mengeluarkan uang sedikit pun. Itu dipesankan dari papanya beliau bahwa semuanya harus mereka yang tanggung. Dan itu menjadi pelajaran buat saya, kalau orang baik sampai kubur pun free. Jadi kalau masih hidup, bye-bye dulu. Jangan sampai kalau kubur pun bayar mahal, lebih susah itu. Jadi mungkin itulah kira-kira yang bisa kita ambil hikmahnya. Kemudian ada keluarga besar Tanah Kota Matahodela, Om Andre, Wan. Itu dari kita masih kecil. Wan yang tanggung jawab ke kita sampai sekarang. Jadi kalau Papa sudah ada, beliau yang tanggung jawab ke kita. Jadi kalau kita nakal, cari ke beliau. Beliau yang tanggung jawab. Kira-kira seperti itu. Kemudian keluarga besar Peralatan Tani Siwa, Puho. Kemudian ada keluarga besar Yakobus Ponto yang kakak angkat yang kemarin Pak Endo nggak bisa pulang Kak Endo karena masih bertugas di Jakarta. Kemudian keluarga besar Skadu Padolo yang ada di Jayapura, terima kasih banyak kakak. Keluarga besar Palandi Mangala, itu adalah kakak ipar saya. Keluarga besar Angkou, keluarga besar Wijaya Tundelaka, keluarga besar Manurit Manusama. Saya ingat sekali keluarga besar Manurit ini, waktu Papa meninggal,
jenazah belum sampai sini, tenda sudah berdiri di sini. Itu adalah keluarga Manurut yang pertama kali bikin tenda. Sampai hari ini juga masih bawa makanan buat kami. Terima kasih banyak kepada keluarga ini. Begitu juga kepada keluarga Tahar Langi, keluarga besar Langi, dan juga kepada keluarga besar Mas Edi Pri. Mas Edi ini orang laboratorium di Rumah Sakit Prof. Kando. Kemudian sound system ini beliau yang handle semua. Kemudian Papa itu BMP mengambil sampel darah di sumsum tulang belakang. Itu maunya hanya komedi yang ambil. Ini sama nangis. Jelmaan dari Opa John, walaupun cuma tampil di kuli, kita nyata. Jadi dia muka kita kuli Opa. Pernah ada Opa sedih kita, tinggal pada dia. Kira-kira begitu. Kemudian ada juga keluarga pribadi Nganyi. Jadi kalau mungkin dulu pernah orang tahu di sini Pak Simin, Pak Penatua Simin itu tinggal dengan kita di sini. Nah, itu juga adalah kakak kami di rumah ini. Gitu. Terima kasih untuk semua bantuannya. Keluarga besar Letimia. Jadi keluarga Papa dari Palu juga ada keluarga di sini. Terima kasih untuk semua bantuannya di acara suka maupun duka. Ada juga keluarga besar Apotik Dira. Apotik Dira yang ada di Teling sini itu sama-sama dengan Papa satu kelas asisten apoteker. Yang herannya adalah beliau yang doakan Papa di detik-detik terakhir. Dari beliau tunggu temannya Papa doakan, Mama menyanyi, jadi mesti lengkap berdoa dan menyanyi. Kalau cuma berdoanya, mesti menyanyi. Jadi pas Mama menyanyi, pergi dengan tenang. Kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya kepada ini yang paling ini khusus ini. Mama Ani, Dokter Anda, Rosana Resilolo MPD. Jadi Mama Ani kita, Oma Ocha, yang badannya agak minimalis. Nah, itu kenapa minimalis? Karena beliau itu dari kita kecil sampai kita anak kecil ini, beliau yang ngurus sampai sekarang. Jadi beliau tinggal di sini, saya tugaskan kepada beliau dan Om Alan, jaga yang ini, yang besar. Kalau yang ini, nanti ada koma satu di muka, supaya adil, masing-masing satu. Nah, padahal kita yang mau lari bea sebenarnya, nggak mau jaga anak. Terima kasih juga kepada pemerintah Kota Manado, Camat, Ibu Lurah, ini Ibu Kaling belum datang. Jadi kalau kita sih, siapapun gubernur presidennya nanti, tolong pertahankan tolong Ibu Kepala Lingkungan. Dia mempunyai kinerja yang sangat baik. Sayang dia tidak datang hari ini. Kemudian kepada keluarga besar farmasi di sini hadir juga yang senior, ada Ibu Raos, yang paling senior ada Ibu Feni. Tante Feni kita ingat sekali, begitu tante yang paling lucu, begitu dari dulu temannya Papa, begitu. Kemudian juga ada Kak Yulik dan juga kita tak Kak Jenny ya, Kak Riri ya betul, ya kita orang pasti ingat kita karena waktu kita kecil sama Nathan, Sander pasti kita digendong. Kita tahun 84 lahir, farmasi buka tahun 84 di sini. Kira-kira seperti itu. Angkatan pertama farmasi. Kemudian saya sampaikan juga terima kasih kepada keluarga besar FIK dan kepada keluarga semua mahasiswa dan alumni. Ini yang paling penting, dari Opa sakit, jaga Opa di rumah sakit, Opa meninggal sampai hari ini sangat-sangat membantu ini mahasiswa ini gitu. Jadi sebenarnya Opa ingatkan bahwa kalau hidup baik-baik dengan orang, maka saat ngana suka ataupun duka, orang itu pasti akan bantu makanya. Dan itu dibuktikan kepada semua mahasiswa yang hadir pada saat ini. Dulu mau cari darah itu susah. Opa itu satu hari 20 orang mau kasih darah. Satu hari meminta ada 20 orang siap untuk kasih darah. Dan itu buktinya bahwa dengan siapapun kita harus berbuat baik, bahkan kepada mahasiswa sekalipun. Itu yang selalu Opa ingatkan. Terima kasih kepada alumni, Palami, Iskuato, dan Iskindo. Kemudian kepada Bapak Penatua Wendra Werung SH yang memimpin ibadah pemakaman, Pak. Pak Wendra pakai baju garis-garis tegak lurus, artinya beliau ganjarian. Ini beliau di muka sini. Ini ada beberapa orang sih yang pakai baju garis-garis begitu. Nah. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh anak kos yang hadir di sini dari Tondano. Terima kasih. Di mana orang ini? Yang jauh-jauh dari sana bisa datang ke sini untuk bersama-sama kita bersukacita di sini. Dan yang
terakhir tapi yang paling penting, saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya. Orang tua saya tinggal dua, Om Alan dan Oma Ice. Jadi kenapa orang tanya, kenapa Anda bisa cepat jadi guru besar? Kita bilang karena kita punya dua orang tua yang super. Supernya apa? Om Alan kita titipkan anak di sini, mau dua-dua, mau satu, mau semua kita titipkan di sini, ataupun sebaliknya di muka, itu aman, sangat aman begitu. Bahkan kita bagaimana kita melayani mereka itu tidak jauh lebih bagus daripada Om Alan yang layani. Dan itu yang membuat kita tenang di luar. Tenang di luar artinya kita bisa riset di luar, kita bisa kemana-mana, kita lepaskan ini anak-anak di rumah. Karena mamanya juga kerja, tapi selalu aman. Jadi sebenarnya orang tua itu adalah kunci bersenang kita. Jadi tadi itu cuma salah satu contoh bahwa orang tua itu mengayomi kita, bahkan sampai anak-anak kita, sampai hari ini. Terima kasih untuk kedua orang tua saya yang masih ada. Ini coba lihat Tuhan sana sampai pegang piring, itu artinya ini mulai lapar, ini semua jam 2. Terima kasih untuk semua yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan. Ini Pak Penatua kita pakai garis-garis juga. Ini Pak Punyai sama tuh. Pak Penatua Ranita Rore, terima kasih Pak Penatua. Di sebelahku ada ucapan syukur lagi. Jadi kolom 14 itu lagi terkonsentrasi di sana, tapi sebentar lagi ke sini. Tapi bagus juga kolom 14 masih di sana, supaya di sini masih agak longgar. Nanti kalau ganti. Pas di sana selesai, di sini kalau ganti. Kira-kira seperti itu. Suka mari semua. Suka mari kita. Oke, kalau begitu. Terima kasih banyak sekali lagi untuk semua, kiranya Tuhan memberkati kita. Ada jalan. Iya. Siap. Semua lewat orang. Dan ucapan terima kasih dari keluarga. Dan selanjutnya kita datang pada Ramatama dan untuk doa makan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Buce Sapulete. Dan sebelum doa mempersilakan untuk petugas alat makan untuk dijalankan. Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan menikmati syukur makan siang sepeninggalnya dan berkati 1 tahun sepeninggalnya Bapak John. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Waktu yang berjalan ini ada dalam perlindungan. Semua kami bersama dengan keluarga besar Siadutan telah mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Mu bagi kami dan keluarga di sini. Setelah beribadah tadi, hamba Tuhan yang melayani diberkati, kami semua yang hadir diberkati. Kami akan menikmati makan siang yang disaksikan oleh keluarga besar ini. Tuhan memberkati kami supaya kami makan sesuai dengan kebutuhan kami. Diberkati juga keluarga besar Siadutan, Cilan, anak-anak dan cucu-cucu. Terpuji nama Tuhan Yesus, kami sambut berkat ini.